Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala hadha syahri Ramadan syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun khairun min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini kita sudah melaksanakan ibadah saum yang ketiga harinya menuju keempat hari. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dari mulai melaksanakan ibadah saum sampai sekarang dan bahkan yang akan datang ada di dalam penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan selama Ramadan ini adalah nama-nama bulan Ramadan. Sebenarnya para ulama banyak menyebut dengan nama-nama bulan Ramadan ini banyak sekali. Namun pada saat ini Bapak akan menyampaikan 3 nama saja. Yang pertama Ramadan itu sendiri. Yang kedua Syahrun Mubarakun. Yang ketiga adalah Syahrul Quran. Yang pertama, Ramadan ini disebut adalah nama Ramadan itu sendiri. Itu awalnya dari penamaan musim di kota Arab itu. Musim di kota Arab karena pada bulan ke-9 itu biasanya suka panas cuaca, musim kemarau yang begitu panas, makanya diberi nama bulan itu adalah Ramadan. Namun para ulama ada yang menyebutnya juga bahwa penamaan Ramadan itu sendiri bukan hanya penamaan disesuaikan dengan musim, tapi merupakan nama suatu bulan yang mana bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan pembakaran dosa. Diambil dari kata ar-ramda, artinya adalah pembakaran. Maksudnya adalah yarmadud dunubi, adalah pembakaran dosa-dosa yang dimiliki orang-orang yang menjalankan ibadah saum. Anak-anakku sekalian, supaya ibadah kita termasuk ibadah yang dapat membakar dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa yang telah berlalu ataupun di masa yang akan datang. Marilah kita sama-sama untuk betul-betul di dalam menjalankan ibadah saum. Bukan hanya saum ini adalah menahan lapar dan dahaga saja, tapi saum ini kita berusaha saum segala macam sehingga nilai ibadah di bulan Ramadan ini kita mencapai target sebagai orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin, apa ada yang namanya bulan Ramadan, saum Ramadan ini itu tidak akan menjadi suatu amalan kebaikan buat kita? Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, rubba sha'imin laisa min siyamihi illa juwal atas, yang artinya banyak orang yang menjalankan ibadah saum, namun saumnya itu sendiri hanya melaparkan, hanya mengosongkan perut saja dan mengeringkan tenggorokan. Berarti dari sana ada orang yang kelihatannya saum, kosong perutnya, kering tenggorokannya, tapi tidak termasuk kepada orang yang menjalankan saum karena nilainya ibadah saum itu sendiri tidak tercapai. Anak-anak
anak-anakku sekalian, oleh karena itu ya, mudah-mudahan kita bisa menjaga saum kita dari mulai Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sekarang penamaan Ramadan yang kedua. Bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrun Mubarakun, bulan yang mengandung berkah. Apa sih sebenarnya makna berkah itu sendiri? Yang namanya berkah itu, kalau seandainya kita perhatikan menurut bahasa, itu ada berbagai macam arti. Yang pertama artinya itu adalah yang namanya punuk unta. Kenapa punuk unta disebut dengan barokah? Karena yang namanya punuk unta itu biasanya di punuknya itu adalah merupakan tempat penyimpanan air. Ya, tempat penyimpanan air yang dimiliki oleh unta. Makanya pas unta pergi kemana saja, berbulan-bulan unta tersebut tidak minum, dia akan kuat. Kenapa? Karena dia memiliki simpanan air yang ada di punuknya. Terus lagi, yang kedua, mana yang kedua? Bahwa yang namanya barokah itu asal kata dari birka. Artinya adalah tempat penampungan air, baik itu ember ataupun bak. Kenapa diartikan berkah itu penampungan air? Jadi kalau air bisa tertampung itu tergantung keadaan tempatnya itu sendiri. Kalau tempatnya bocor, walaupun airnya banyak, tetap saja keadaan air itu tidak bisa tertampung di tempat itu. Karena apa? Tempatnya bocor. Sebagaimana halnya umpamanya kita memiliki ember lantas diisi, tapi keadaan embernya itu bocor, itu tidak akan mungkin air itu bisa tersimpan di ember. Tapi yang namanya tempatnya yang tidak bocor, gitu ya, atau baknya tidak bocor, insya Allah walaupun bagaimana air itu sekecil apapun air yang masuk ke dalam bak itu ataupun ember, itu akan tertampungnya. Makanya yang diharap dengan berkah itu adalah sebagaimana air yang masuk ke dalam tempat air, walaupun sedikit tapi itu bisa tertampung. Itulah yang namanya berkah. Ada juga yang namanya berkah itu mengartikan dengan aluzum, artinya tetapnya sesuatu. Yang dimaksud adalah ya, luzumu syai'in ila syai', tetapnya sesuatu bil khairi, terhadap suatu kebaikan, itu yang namanya berkah. Hadirin kaum muslimin, berarti yang namanya berkah itu walaupun rezeki kita yang dimiliki sedikit, tapi kita bisa mencukupi. Itulah yang namanya berkah itu sendiri. Anak-anakku sekalian, oleh karena itu diharapkan bulan Ramadan ini sebagai bulan yang mengandung berkah. Rizki yang kita miliki tidak dilihat rizki besar atau kecilnya. Besar bisa bermanfaat, kecil itu bisa mencukupi. Itulah yang namanya berkah. Mudah-mudahan kita memiliki rizki yang berkah di bulan Ramadan ini akan sampai kepada akhir bulan Ramadan sehingga ibadah kita sempurna karena rizki yang kita miliki dalam keadaan berkah. Anak-anakku sekalian, yang ketiga, makna Ramadan itu sendiri adalah Syahrul Quran. Kenapa disebut Syahrul Quran? Syahrul Quran itu adalah artinya bulan diturunkannya Al-Quran. Maksudnya, apakah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah sekaligus pada bulan Ramadan? Oh tidak. Tapi maksudnya bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW awalnya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya. Dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id
samai dunia, langit dunia itu secara sekaligus ada yang mengatakan bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang mengartikan ya menurut sejarah bahwa Al-Quran itu pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu yaitu pertama diturunkan di bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad berada di dalam Gua Hira. Itu sehingga Al-Quran itu disebut sebagai Ramadan ini disebut sebagai bulan turunnya Al-Quran. Dari mana kita mengetahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran? Itu dilihat dari segi sejarah. Dari sejarah. Dan kenapa bisa ditentukan dengan tanggal 17 Ramadan itu diturunkannya Al-Quran? Karena dipandang bahwa ada kesesuaian ketika bertemunya dua pasukan. Ketika itu Nabi sedang perang, melaksanakan perang Badar bersama kaum kafir Quraisy, yaitu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya nama-nama Quran, nama-nama bulan Ramadan yang tiga ini, yang pertama dengan Syahrul Ramadan, pembakar dosa, yang kedua Syahrul Mubarakun, bulan yang mengandung berkah, yang ketiga Syahrul Quran. Kita semua diharapkan bisa memanfaatkannya ya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kesananya kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sempurna di dalam melaksanakan ibadah saum, sehingga tercapailah target menjadi orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua apa yang diminta oleh kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini adalah orang-orang yang beriman, termasuk kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu bersyukur kepadamu, dan orang-orang yang selalu mau melaksanakan perintahmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam melaksanakan ibadah saum ini, semoga Engkau melindungi kami dan memelihara kami dari berbagai macam halangan dan arungan dan yang dapat mengganggu kestabilan saum kami dan kesempurnaan ibadah kami di bulan Ramadan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami di dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini kepada akhir Ramadan, sehingga ibadah kami termasuk ibadah yang sempurna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallim wa amalan mutaqabbal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.